Robbis Profesori Wesirli Amri Wahudaka Milisani Pengkul. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Sukamana, yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat, rekan-rekan kami di SDN Sukamana. Alhamdulillah hari ini 27 Agustus 2024 kita bertemu kembali di ruang guru untuk kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif hasil proses kegiatan saya, Eri Mariani, sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di modul 1.4. Modul 1.4 ini budaya positif. Selama kegiatan guru penggerak ini, saya dibimbing oleh pengajar praktik Ibu Nia Sumiati MPD yang berpraktik langsung tatap muka, dan Ibu fasilitator Ibu Siti Yulaiha MPD. Kami belajar dengan beliau secara daring. Jadi kalau Zoom itu bersama Ibu Siti Yulaiha, dan tugas-tugas langsung online MLS dipantau dan dinilai oleh fasilitator yang bertemunya secara tatap muka di virtual, dan 1 bulan sekali bersama instruktur. Tahapan yang paling atas Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yang akan kita diskusikan di sini adalah konsep budaya positif. Apa itu budaya positif? Konsep intinya budaya positif itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini poin-poin yang akan kita sudah mendengar ya dari CGP sebelumnya. Pembelajaran paradigma itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik bisa memenuhi hasil belajarnya sesuai kebutuhannya. Berdiferensiasi itu apa? Bukan untuk membeda-bedakan teknik belajar ya. Jadi bagaimana guru bisa menganalisa kebutuhan murid dan melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan murid masing-masing. Gaya belajar siswa kan ada gaya belajar visual, audio visual, kinestetik, termasuk dengan kesiapan belajarnya. Ada siswa yang sudah siap membaca, ada yang sudah bisa bernalar kritis. Nah itu di situ salah satunya. Next. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa ya? Kesalahan pola pikir. Selama ini kita terjebak oleh ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Jadi, nanti ya barisnya yang rapi ya. Mungkin pada saat tertentu murid bisa patuh dengan kita. Tapi itu di alam bawah sadarnya. Dan itu apa ya? Temporer. Ketika murid sadar sendiri, dia akan melakukan indisiplin. Terus miskontrol yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kamu bagus, kamu hebat gitu ya. Mungkin dalam jangka tertentu murid akan senang, tapi itu pun sama, temporer. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu membuatkan kata ini. Kritik membuat rasa bersalah. Gara-gara kamu tuh pakai runtuh, ada bersama orang, gara-gara orang. Dan itu malah mengarahkan murid mengidentifikasi diri dia seorang yang negatif. Ya, jadi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti itu ya. Orang dewasa berhak memaksa. Oh, saya mah kolot, saya mah orang tua, kamu harus begini, harus begitu. Kita punya teladan Bapak Kepala Sekolah sebagai orang yang paling dewasa di sini. Beliau tidak pernah memaksa kita ya, hanya memberikan teladan, puasa Senin Kemis harus begitu. Jadi emang yang sudah dicontohkan Bapak kita ini keluar dari miskonsepsi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Lanjut, next. Nah, paradigma yang tadi, yang stimulus respon diubah ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas bahwa kebutuhan kita sama loh, bahwa kalau aku lapar ya aku harus makan gitu kan. Nah, di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Seperti tadi, pagi-pagi saya sarapan
Beli saya habis sarapan, kata beli saya mah kalau sarapan mual. Nah di situ kan jadi kebutuhan setiap orang itu berbeda berdasarkan kontrol. Yang selanjutnya, semua orang melihat yang sama. Di teori kontrol setiap orang akan memiliki gambaran yang berbeda. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kan gila ya, mau diskusi ya, biar visi kita sama. Padahal tidak begitu di teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang. Jadi tentang mereka memandang dunia. Jadi kita masuk. Nah, seperti halnya dengan anak juga gitu ya. Kita kan sering membahas anak. Cek ibu mah, iya. Padahal idealnya kita masuk ke diri anak. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini saya sama kita dulu buat siapa ada gede apa gitu kan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kenapa dia nonjok gitu? Ya itu, dia tujuannya apa? Apa dia mempertahankan diri gitu ya, dan sebagainya. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang kasih seperti isin ku kepala sekolah gitu kan, atau abi mila kasihan nanti isin ku masyarakat di jalan gitu. Kita merasa dikontrol oleh orang lain. Padahal yang idealnya hanya aku yang bisa mengontrol diriku sendiri gitu. Orang macam kurang. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, termasuk gitu. Dia harus patuh dengan saya, dia harus patuh dengan saya. Tidak. Hanya kita yang yang bisa mengontrol orang lain. Kalau secara teori, begini, kita tidak bisa mengontrol aksi orang lain terhadap diri kita. Hanya kita yang bisa mengontrol reaksi kita. Contoh tadi misal ada pedagang lewat gak punten gitu ya, itu sopan gitu. Itu mah urusan dia, itu sikap dia, attitude-nya seperti itu. Yang berhak bagaimana kita bereaksi terhadap orang itu. Oh dia tidak sepenuhnya udah urusan dia gitu. Kita tidak punya, jadi kita mau reaksinya mau positif atau negatif gitu. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Terus pemaksaan pada saat bujukan, pemaksaan dilakukan pada saat bujukan gagal gitu. Ketika anak kamu makasih nih, nurut ya. Ketika menurut, muncul nurut, terkasih. Nah itu dilakukan ketika bujukan gagal. Padahal seharusnya kolaborasi dan tadi konsensus, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita diskusi. Kalau kamu maunya belajar di luar, coba baiknya gimana? Didiskusikan. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Ketika kita ada masalah, diskusi. Siapa menang, siapa yang kalah. Padahal harusnya kan model berpikir menang-menang, bukan win-win solution ya. Ini menang, kalau win-win setengah ya. Jadi berpikir menang-menang. Siswa menang, guru menang gitu. Siswa merasa dipahami, kita pun berhasil mentranslate ide ke siswa. Gitu. Next. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin artinya belajar. Kita menjawab. Nah, disiplin merupakan satu penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, disiplin itu di sebuah lingkup yang merdeka dibutuhkan sebuah disiplin untuk mencapai kesuksesan. Hanya jika disiplin itu belum, harusnya ini disiplin itu idealnya harus dari diri sendiri. Namun jika di sebuah lingkungan yang merdeka, bagian individu belum memiliki sikap disiplin dari sendiri, butuh pemantau dari luar. Jadi yang harusnya internal bisa penumbuhan disiplin dari eksternal. Selanjutnya, oke, nilai-nilai kebajikan di sebuah institusi. Ada profil pelajar Pancasila sebagai acuan. Bu Hani gimana lagunya? Ya, profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila semuanya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Ini
Bagaimana mengingatkan siswa bahwa profil Pancasila itu harus menjadi jiwa. Ada lagi program PYP, toleransi, rasa hormat, dan selanjutnya. Ada juga life skill, lurus hati, mendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain. Oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan di kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala tindakan yang diperlukan untuk jiwa manusia. Lanjut. Ada poin-poinnya. 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Bertahan hidup ini yang primer inti, makan, gitu, yang minum. Selanjutnya rasa kasih sayang dan diterima, dipedulikan, mau jadi bagian kelompok. Penguasaannya ini masuk ke harga diri, dianggap sebagai pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Mandiri, kita diberi kebebasan untuk memilih, dan kesenangan, bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Itu lanjut. Yang tadi untuk melaksanakan disiplin, setiap orang ada motivasinya. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Tadi, kamu kalau tidak mengerjakan tugas, kamu dihukum, kamu berdiri. Anak takut dengan hukuman. Ekstrinsik, dan dia takut terhadap sesuatu karena takut hukuman. Atau kamu kalau berhasil, ibu kasih uang 100.000. Anak dia melaksanakan itu, motivasinya hadiah. Ini ekstrinsik, bagus. Tapi ini temporer. Nah, yang kita temukan adalah motivasi intrinsik. Menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi cuman untuk sampai ke intrinsik ini, menurut Ki Haji Dewantara tadi, jika ini belum terbentuk, ini yang berperan, ya. Tapi idealnya nanti kita ke sini. Lanjut. Nah, untuk motivasi ekstrinsik, intrinsik, dan ini ada beberapa jenis cara. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa itu hukuman? Kadang-kadang secara tiba-tiba bersifat satu arah, gitu ya, dari guru ke siswa. Bersihkan, gitu ya. Itu hukuman. Ada konsekuensi. Disepakati. Kalau kamu kesiangan menyapu, kalau kamu menyediakan kertas didenda 100. Ada kesepakatan dulu. Itu konsekuensi. Nah, ini masih eksternal, ya. Nah, yang terakhir restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau hukuman kan kamu salah, ya. Kalau di sini ada proses diskusinya, kolaboratif. Lanjut. 5 sebelum ke bagaimana sih proses restitusi? Kita ke posisi kontrol guru yang tadi. Guru bisa posisinya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Bagaimana guru bisa dikatakan guru sebagai penghukum? Contoh, kamu tadi gelutnya bersihkan WC. Anak membersihkan WC kan bukan sadar atas kebersihan, tapi dia takut akan hukuman. Atau ya yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kamu jangan gelut di sekolah teh. Ibu jadi dipanggil ke kepala sekolah. Kamu tuh kamunya kak ibu. Nah, jadi anak merasa bersalah. Anak sadar atas dia karena merasa bersalah. Kamu didulukan, jadi ke bawah ke batur gitu. Itu. Terus yang selanjutnya teman. Sebagai teman, ayo atuh coba next ada. Nah ini sebagai penghukum, siswa tidak memakai contoh kasus, jika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, hormat 1 jam di depan, itu hukuman. Guru sebagai penghukum. Atau pembuat merasa bersalah. Berapa kali sih ibu memberitahu kamu selalu saja begitu. Ibu capek deh ngajarin kamu. Ibu kecewa. Ini murid bisa saja sadar, tapi ini jadi tidak pure dari dalam. Oh, orang teh salah, guru jadi kesel lah gitu ya. Next.
Lanjut. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya ya dibicarakan kita ya, yang ada orang tua sih itu jadi menyalahkan ke ibu gara-gara kamu nggak boleh dok gitu kan dok. Adik kamu tuh karunya kayak itu sering saya lakukan dulu. Adik kamu tuh karunya kayak ibu tuh jangan jaga orang kan di rumah teh gitu. Saya dulu itu yang sering saya lakukan di kelas. Ibu teh jaga di rumah teh masak lah, gusti kelas kamu gandeng, di situ orang tua kamu ngontrol ke ibu, tuh karunya ke ibu. Saya baru sadar ini belum tepat yang saya lakukan, membuat murid merasa bersalah. Next, lanjut. Nah ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini di posisi mana? Penghukum, rasa bersalah, atau teman? Merasa bersalah. Iya, sama, rasa bersalah. Lanjut. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi di mana? Ada posisi penghukum, ada pemantau, ada manajer, ada teman. Ini di posisi manajer. Ya, jadi kita di feedback ke anak, biarkan anak berpikir, merefleksikan diri, terus dia bisa merancang program kedepannya bagaimana. Lanjut. Nah, tadi dulu ya kita tahun berapa ya ada diseminasi membuat peraturan sekolah ya Pak ya. Kalau anak berhasil dapat skor dulu ya, ada tabel skor. Kalau anak berhasil ini buat skor, kalau ada anak kesalahan ada pengurangan skor. Nah, ternyata itu pun belum efektif. Itu tentang peraturan kelas. Mengapa harus berubah ke keyakinan kelas? Next. Bentuk keyakinan kelas bersifat abstrak. Kalau peraturan kelas konkret dan spesifik, harus membuang sampah ke tempatnya, gitu kan ya. Membuang sampah ke tempatnya, datang tepat waktu. Nah, kalau keyakinan kelas ini lebih abstrak dan luas. Bersih itu sehat, jadi lebih luas. Bersih itu sehat, aku itu hebat, bisa memanfaatkan waktu. Berupa pernyataan yang universal, jadi bisa lebih luas gitu cakupannya. Dibuat dalam pernyataan positif ini. Menurut ahli jiwa, tubuh kita itu hanya bisa merekam kalimat-kalimat positif. Kalimat-kalimat negatif itu bisa didengar di indera pendengaran, tapi tidak di-save oleh tubuh. Misal contoh, tong buka buku ibunya, amat tetap rahasia. Jadi kata negatif itu jangan buka buku ibu ya, ada rahasianya. Jangan buka buku ibu. Maksud di badan kita, buka buku ibunya di save di tubuh, jangannya lewat. Jadi buka buku ibu. Sok buka. Makanya cepat bergerak, yang mundur dicari, mungkin asal dititah. Nah, karena itu sudah cukup. Jadi kalau kita mau menginstruksikan, jangan buka, udah biarkan buku ibu tertutup, itu aja. Oke. Terus ketika kita curhat dengan teman, di beca-becanya ini rahasia. Jangan dibilang-bilang ya ini rahasia. Jangan dibilang-bilang rahasia masuk ke tubuh, jangannya pergi. Bilang-bilang rahasia, kamu di situ curhat. Gitu. Makanya dibuat dalam pernyataan positif. Saya percaya kamu bisa menjaga. Saya percaya kamu amanah. Jadi diubah. Jangan mengotori kelas. Mari kita jaga kebersihan kelas. Jangan datang terlambat. Mari datang tepat waktu. Nah, itu good. Nah, jadi ubah semua kalimat negatif ke kalimat positif. Sedikit saja dari kepanjang-panjang itu tanggal gitu ya. On time gitu ya. Itu. Terus hindari kata perintah. Untuk keyakinan kelas itu harus berpakaian rapi. Orang itu tidak bisa dikontrol karena orang lain. Tadi kan menurut ilmu jiwa kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Harus berpakaian rapi. Coba kira-kira diganti kalimatnya bagaimana? Berpakaian dengan rapi. Nah, berpakaian dengan rapi. Aku suka berpakaian dengan rapi. Aku anak hebat, pakaianku rapi. Gitu. Itu lebih ke, nah itu keyakinan. Aku
aku anak hebat, pakai abstrak gitu ya. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi nanti kalau kita praktek di kelas, semua dilibatkan dengan keyakinan kelas. Saya hebat, saya bisa menjaga kebersihan. Saya hebat, saya semangat belajar sebagainya. Lanjut. Nah, kalau tadi keyakinan kelas, jadi prosesnya kita di kelas buat keyakinan kelas. Saya akan datang tepat waktu, saya keren, saya menjaga kebersihan, poin-poinnya seperti itu. Nah, namun jika misalnya di waktu berikutnya kita menemukan masalah dengan anak, ada anak misalnya berantem gitu, ya ayo gitu ya. Nah itu tadi prosesnya, ada proses guru sebagai penghukum, ada sebagai pemantau. Ku ibu ditalingakan sami huya lamun teu berubah itu pemantau. Ada tahap restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkahnya apa aja? Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, apa itu validasi tindakan yang salah? Validasi tindakan yang salah. Contoh gitu ya. Validasi tindakan yang salah di sini. Menstabilkan menstabilkan identitas. Mengubah bentuk identitas dari orang gagal, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Oke. Menanyakan keyakinan. Satu, validasi kebutuhan. Kamu bisa validasi kegiatan yang salah. Coba kembali ke sana dulu. Mundur. Nah ini. Validasi tindakan yang salah. Misal, ya anak nih berantem. Maksud, ada apa nih? Kenapa nih? Siapa? Apa ditonjok besi itu? Jadi, tapi dia anak dari hina. Ya, kita validasi kesalahan mereka. Ya, pasti kamu nyeri ya ditonjok. Iya, aku nyeri. Terus kamu nyeri hati dia. Pasti kamu nyeri hatinya. Wajar kamu nanya dia nyeri hati, gitu kan? Terus kamu ngamuk curi, wajar kamu dan nyeri ditonjok tuh. Jadi kita validasi dulu kesalahan mereka. Jadi setiap tindakan itu ada tujuannya. Validasi tindakan yang salah. Kita akui satu mereka berbuat salah, satu yang kedua wajar mereka berbuat salah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, kok nggak apa-apa. Oke, nah itu dulu. Jadi mereka biar di gelombang alfa dulu. Kenapa di gelombang alfa ya? Konon ketika orang rileks sudah merasa diterima, informasi yang masih itu akan cepat nyerap. Makanya sini validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Oke. Coba tadi kamu mukul, berantem, kira-kira menurut kamu itu benar atau salah? Nah itu dulu. Oh iya salah. Kenapa? Saya tidak menghormati orang lain, saya sudah berbuat kasar. Kita kembalikan ke keyakinan keras kan sudah dibuat. Kan kita sudah yakin kalau orang hebat itu bisa sopan santun. Kamu mau jadi orang hebatnya? Iya. Berarti tadi sudah sesuai belum? Belum. Jadi menanyakan keyakinan. Yang terakhir, menstabilkan identitas. Jadi kita kembalikan ke anak. Kalau tadi anak sudah merasa bersalah, merasa berbuat dosa, stabilkan. Selanjutnya, setelah ini kamu memperbaiki diri enggak? Kira-kira apa yang akan kamu perbuat? Jadi stabil lagi. Itu teorinya ya. Lanjut. Next lagi. Nah gitu. Jadi itu teoritiknya seperti itu Bapak Ibu. Berdasarkan wisdom. Oke, terima kasih. Saya mau Bapak Ibu biar gerak dulu ya. Saya akan tuliskan. Boleh minta bantuan Bapak Ibu tulis satu peraturan kelas yang menggunakan kata harus, jangan ubah menjadi kalimat positif bebas. Yang kuning peraturan menggunakan kata negatif atau larangan, atau yang pink menjadi keyakinan kelas menggunakan tadi. Coba ke layarnya yang keyakinan kelas A.
bukan yang keyakinan kelas. Yang keyakinan. Iya yang negatif. Yang apa? Ini yang peraturan kelas ubah menjadi keyakinan kelas. Iya. Satu saja. Iya. Satu peraturan ubah menjadi keyakinan kelas. Ya. Yang itu yang mengapa keyakinan kelas? Nah, itu muncul keyakinan kelas. Yang satu peraturan kelas diubah kalimatnya menjadi keyakinan kelas. Ya, boleh katakan jangan, harus, tidak boleh. Ubah menjadi keyakinan kelas, ubah menjadi kalimat yang positif. Dulu konengnya ke aja. Oke. Yang kuning peraturan kelas, yang pink keyakinan kelas. Ini karakternya ini bersifat abstrak, pernyataan yang universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Kalau bisa ya balik kata-kata yang cantik gitu, yang keren, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Dan kalau di kelas, nasihat ini seperti dipakai di kelas dan semua warga dilibatkan. Boleh Bapak Ibu? Kalau sudah? Belum. Ini tempel yang kuning di sebelah kiri, yang pink di sebelah kanan. Contoh, tadi ya sudah ya. Jangan datang terlambat, kali ini jadi mari datang tepat waktu, dengan gitu seperti itu tadi. Bapak pemantau aja. Saya cantik, cantik. Yang ini boleh juga, yang menempel. Boleh. Dina tembok siga nama. Dina tembok siga nama cobian. Di kiri. Kenapa? Tadi dinya. Ya. Oh tidak. Temboknya. Ya. Oh karena udah lama Sami. aja. Udah lama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan. Cuma kayak tadi. Coba. Tip. Cepat. Tadi kan memeta coba pada apa? Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai Oke. sini. Satu lagi, Faisal. Tulis. Oke, alhamdulillah. Oke, dari sini. Jangan mengganggu teman yang sedang belajar. Ini kalimat negatif ya. Jangan. Oke. Faisal ayo di sambilan. Jangan diubah menjadi kalimat positif. Mari saling menyayangi sesama teman. Itu bukan luar biasa. Oke. Jangan membuang sampah sembarangan. Ini kalimat negatif, orang merasa dikontrol, merasa diperintah. Kita ubah ke kalimat positif. Jagalah. Mari. Bersih itu sehat. Nah ini. Sehingga ini masuk ke sedikit saja mudah diingat. Bersih itu sehat. Satu sampah, satu pahala. Ada lagi yang satu sampah, satu pahala. Bagus. Bapak Ibu luar biasa. Jangan ada alfa lebih dari 5. Yuk. Jangan ada alfa lebih dari 5. Itu pernah saya di posisi itu ya.
Jika CGP 5 kali alfa alkohol tidak lulus, itu dampaknya luar biasa secara psikologis, seperti ancaman ya. Ini ada Itu jatuh. Kata kayaknya. Oke. Ya, mari selain datang tempat tapi situasi aman terkendali. Mana ya? Oke. Yang jatuh ya. Itu biar pegang. Itu yang Ali. Jadilah siswa. Oh, mari menjadi siswa yang rajin sekolah, gitu ya. Itu. Jadi boleh anak cantik rajin sekolah, anak hebat rajin sekolah. Aku calon presiden makanya aku rajin sekolah. Bisa gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Oke, bersih itu sehat. Mari saling menyayangi. Kebersihan itu indah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kebersihan itu indah. Luar biasa Bapak Ibu. Kita semua, Masya Allah. Jadi ini motivasi untuk kita kalau di bahasa psikologi afirmasi ya. Afirmasi positif pagi-pagi bangun. Aku cantik, aku sehat, aku kaya, aku baik hati gitu. Jadi apa yang kita katakan itu gelombangnya akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi kalau dibilang tadi perkataan itu adalah itu satu. Yang kedua sumpah serapahi diri sendiri dengan kata-kata yang baik. Suatu saat jadi kepala dinas gitu, itulah apa gitu ya. Jadi dan itu bisa saja terjadi. Jadi kalau dulu saya pernah bercerita di lingkungan keluarga saya, jadi gini ceritanya, suaminya jadi RW gitu ya. Cek istrinya teh, mana tuh mereka jadi RW terus itu orang tuh kemana mau jadi lurah gitu. Itu hampir di setiap kalau ada momen pertengkaran atau bercanda, mereka mereka jadi RW kemudian lurah. Dan 10 tahun kemudian suaminya jadi lurah beneran Bapak Ibu. Berarti jadi apa ya tubuh kita itu menyerap apapun kalimat positif yang disimpan. Baik Bapak dan Ibu, demikian paparan tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan. Untuk kelanjutannya, berkenan Bapak Ibu memberikan komentar, penguatan atau pertanyaan, semoga bisa kita diskusikan. Boleh dari Bapak-bapak dulu atau ibu-ibu dulu, raise hand live Bapak Ibu. Oh ya, silakan Ibu Alika. Nah gini, ada kasus di kelas. Ketika perlombaan HUT RI, kelas saya mengalami kekalahan diakibatkan oleh salah satu anak. Kekerasan tersebut berbentuk verbal dan berbentuk fisik. Kemudian orang tuanya gak terima. Nah, langkah yang harus saya lakukan apa? Dan bagaimana penerapan segitiga restitusi pada kasus tersebut? Terima kasih. Terima kasih Ibu Alika atas pertanyaan, atas paparan kasusnya. Kasus yang sering kita temui, dan apa yang Bu Alika sampaikan ini tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi pada kasus ini. Ini pertanyaan yang luar biasa menantang. Oke, saya coba untuk mengaplikasikan, mengaitkan dengan teori segitiga restitusi. Pada kasus siswa di kelas Bu Alika tadi, pada saat anak mengikuti lomba memperingati hari 17 Agustus, perlombaan siswa Bu Alika kalah dengan siswa lain. Yang disebabkan karena kesalahan satu orang peserta, sehingga membuat teman-teman yang lainnya kecewa gitu ya. Dan si anak yang melakukan kesalahan itu akhirnya dibully secara verbal dan secara fisik oleh anak-anak yang lainnya. Hal itu bertentangan dengan budaya positif. Oke, dan pertanyaan Bu Alika, bagaimana apakah teori segitiga restitusi bisa diterapkan pada kasus anak tersebut? Yang pertama, pada tahapan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Di sini kita mengarahkan kembali
pada identitas anak. Kenapa? Pada saat anak melakukan kesalahan, di situ anak sedang pada posisi gagal. Kenapa? Anak melakukan kesalahan itu sebenarnya dia itu sedang butuh pengakuan, butuh validasi dari orang lain, butuh pengakuan penguasaan. Nah, ketika dia gagal, jika kita katakan bahwa kamu salah, itu akan merusak mentalnya. Dia akan menghukum dirinya sendiri. Oh, aku salah, aku gagal, aku rusak. Dan ketika anak sudah menghakimi dirinya, dia salah, otaknya sudah nggak di gelombang alfa lagi, gitu ya. Jadi dia tidak akan bisa memproses rasionya, tidak akan bisa berjalan. Jadi upaya yang kita lakukan menstabilkan identitasnya. Kita kembalikan anak ke identitas yang positif, identitas berhasil. Boleh dengan kalimat begini. Oh, kamu tadi bertindak keras terhadap teman kamu ya? Pasti kamu marah ya? Gitu. Jadi kita berusaha masuk ke dalam diri anak. Kamu marah ya? Dan pasti setiap orang akan marah jika ketika dalam perlombaan udah menang, tiba-tiba ada seseorang nih yang melemahkan, pasti akan kecewa. Begitu pasti kamu ya. Nah, dan itu anak akan merasa berada di pihak dia. Itu jadi menstabilkan anak merasa diakui perasaannya. Tapi hal tersebut bukan berarti guru membenarkan tindakan yang salah. Hanya kita memposisikan bahwa manusia itu pernah salah loh gitu. Manusia itu boleh salah loh gitu. Itu. Jadi pengakuan saja dulu, menstabilkan identitas anak. Nah, di situ ketika anak sudah tenang, sudah rileks, sudah otaknya di gelombang alfa, kita bisa masuk ke tahap lain. Validasi tindakan yang salah. Kita bisa menanyakan, tadi sebenarnya tujuan kamu apa sih mukul dia tuh? Atau tadi sebenarnya tujuan kamu apa sih marah-marahin dia tuh? Apa supaya dia kita jangan berjawaban, jangan terjebak dengan kemungkinan jawaban anak. Biarkan anak yang menjawab. Mungkin dia akan mengatakan dia marah dan sebagainya gitu. Tapi ketika sudah dia dalam posisi tenang, dia akan menjawabnya dengan jawaban yang stabil gitu ya. Jadi mungkin kamu punya alasan ya tadi marah sama dia. Dan kita dengarkan alasan yang dia sampaikan, tidak usah kita menjudge dia. Biarkan dia sampaikan apa yang ada dalam hatinya. Dan kita boleh jawab, iya. Setiap tindakan kamu punya tujuan. Setelah kita akan naik ke tahap berikutnya, keyakinan kelas. Nah, baru kita tanyakan, kira-kira ketika kamu mengejek orang lain, apalagi kamu mukul, lonjok sampai melukai orang lain, kira-kira itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Atau boleh, apakah itu perbuatan yang baik menurut tata cara sopan santun? Biarkan anak yang menjawab sendiri. Nanti dia akan sadar sendiri, oh iya saya itu salah, saya itu mengikuti emosi dan sebagainya. Nah, ketika sudah di posisi itu, kita kembalikan ke keyakinan dirinya sendiri. Sebenarnya kamu kan waktu di awal kelas sudah berdiskusi ya, kita ya, saya dengan kamu dengan ibu, kamu sudah menyampaikan cita-cita ingin jadi apa? Masih ingat nggak? Nah, kita kembalikan lagi ke keyakinan tidak. Keyakinan pasti itu kan abstrak, nah itu ke hal yang abstrak ya. Yang mimpi dia itu apa ya? Oh bu, saya ingin jadi dokter, atau bu, saya ingin jadi pengusaha. Nah, kalau kita sudah kembalikan keyakinan dia, ke mimpinya dia, baru kita sampaikan kembali. Apakah tindakan yang kamu lakukan tadi sesuai tidak dengan cita-cita apa yang kamu inginkan? Kalau kamu jadi presiden, apa mungkin seorang presiden tonjok-tonjokan gitu ya? Itu. Jadi, kalau sudah sampai ke sana, di posisi dia sudah rileks, dia akan meyakini bahwa tindakannya salah. Kemudian yang terakhir kita tanyakan lagi, lalu untuk selanjutnya apakah hal ini bisa kamu perbaiki? Terus sikap apa selanjutnya yang baik dia lakukan? Mungkin dia akan menyesal, dia akan minta maaf, dia akan
berbuat tidak begitu lagi, dia akan lebih menyayangi teman atau dia akan lebih mudah memaafkan teman. Begitu Bu Alika, bagaimana Bapak Ibu guru yang lain, ada komentar? Ya, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak-Bapak Sabala, dan semoga kita berbahagia hari ini. Dan tangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani, rekan dari Ibu Eli Mariani. Alhamdulillah yang disampaikan Ibu Eli Mariani sungguh luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Beliau menyampaikan tema budaya positif. Alhamdulillah, insya Allah dan kedepannya saya akan mencoba menerapkan di kelas bersama anak-anak didik saya. Luar biasa sekali, dari yang asalnya saya tidak tahu apa itu budaya positif, bagaimana membuat keyakinan kelas. Setelah mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Eli Mariani, saya bisa lebih paham lagi. Kemudian ternyata ada kesalahan yang selalu saya lakukan terhadap siswa, yaitu menggunakan kata jangan, tidak boleh, atau diganti menjadi kata-kata yang bernilai positif, misalnya jadi marilah, ayo gitu ya. Nah, insya Allah kedepannya saya akan menerapkan di kelas. Kemudian saya sangat tertarik sekali menjadi guru penggerak angkatan selanjutnya. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Ibu Eli Mariani menjadi pribadi yang luar biasa dan bisa menebarkan aksi-aksi yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Misbahuddin. Terkait yang disampaikan Ibu Eli, yang tadi disampaikan itu sangat menginspirasi, sangat inspiratif tentang budaya positif. Penjelasan Ibu mengenai bagaimana budaya positif dapat membentuk lingkungan kerja yang harmonis dan produktif sangat memotivasi kami semua untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya sangat mengapresiasi bagaimana cara Ibu menyampaikan materi tentang budaya positif ini dengan ilustrasi dan contoh yang nyata. Dengan contohnya yang jelas dan nyata, Ibu menjelaskan bagaimana membangun dan mempertahankan budaya positif dalam tim, atau juga menyampaikan kepada anak yang pastinya akan memberikan dampak yang positif. Seperti halnya contoh tadi diubah kata dari jangan. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kita ubah kata itu menjadi ayo atau mari. Marilah buang sampah kepada tempatnya. Secara tidak langsung itu akan mengubah pola berpikir anak menjadi lebih baik. Satu hal yang saya hargai dari presentasi Ibu adalah kemampuan Ibu untuk menghubungkan teori dengan aplikasi nyata. Ini membuat konsep budaya positif menjadi lebih mudah dipahami. Teori ini lebih mudah dipahami dan diterapkan, dan untuk diterapkan di kehidupan kita atau maupun kehidupan pribadi kita atau kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji senang syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua
sudah diberikan bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat paling besar, nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Tak lupa pula mudah-mudahan sholawat dan salam selalu dicurahkan, dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah pada hari ini di SDN Sukamana sudah diadakan desiminasi dari Ibu Guru Eli Marliani. Pada hari ini beliau mengadakan desiminasi ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk CGP angkatan ke-11. Kalau kita lihat, menurut saya dengan diadakannya CGP ini banyak sekali nilai positifnya, terutama menularkan kepada Bapak Ibu guru yang belum CGP dan memberikan motivasi serta dorongan untuk mengikuti CGP tingkat selanjutnya. Oleh karena itu, Bapak menghimbau kepada Bapak Ibu guru SDN Sukamana yang belum mengikuti CGP, marilah kita ikuti. Mengapa demikian? Karena dalam CGP ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, dengan adanya CGP ini selain menambah wawasan, juga kepada ibu dan bapak guru, mungkin kalau yang sudah kuliah sarupari paosna dina basa Sunda mah ngemut-ngemut deui. Karena kalau dilihat-lihat dari CGP ini, baik mengenai pemaparan materi tentang budaya positif ini, ternyata mungkin sudah banyak yang dipelajari oleh para mahasiswa dan sebagai guru di SD Sukamana ini. Ya etang-etang ngemut-ngemut deh. Mudah-mudahan dari ngemut-ngemut ieu teh dipraktekkan di kelas masing-masing ilmu yang barusan diberikan oleh Ibu Eli Marliani mengenai budaya positif. Untuk selanjutnya, selain itu semua, manfaat yang lebih ditekankan mungkin ditularkan oleh Ibu Eli ini, yaitu terapkanlah di kelas masing-masing. Seperti ada kata-kata yang tadinya sudah kebiasaan, sudah nilainya, atau kebiasaan menggunakan kata-kata jangan, kemudian tidak, nah itu bisa diganti dengan budaya positif seperti marilah kita jangan berkelahi atau hilangkan jangannya. Jadi marilah kita damai, sejahtera, kondusif. Mengapa? Karena salah satu kemajuan yang akan dicapai dalam sekolah ini yaitu mengenai keamanan, terutama bullying itu harus diberikan kepada siswa, atau dibacakan yang sudah dibuat oleh sekolah ini mengenai peraturan bullying, itu keamanannya. Kemudian untuk guru-guru yang tadinya melarang jangan, nah itu boleh diganti dengan kata-kata yang positif, seperti marilah kita
bersama-sama saling toleransi antara sesama siswa, sesama guru, atau baik guru ke siswa, siswa ke guru, maupun kepala sekolah ke guru, atau kepala sekolah ke siswa, atau kepala sekolah ke paguyuban orang tua siswa. Marilah kita terapkan disiplin positif atau budaya positif ini. Kalau dilihat-lihat lagi, memang banyak sekali manfaat yang ditimba dari pengadaan CGP ini. Mudah-mudahan dengan adanya CGP ini, sekolah kita SDN Sukamana, Kecamatan Sinangkerta, ada dalam kemajuan lebih meningkat lagi, tidak seperti biasanya. Kalau tadinya misalnya belum sebagian ada yang berkembang, belum sebagian ada yang maju, dengan adanya CGP ini mudah-mudahan sekolah kita tambah maju. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walaupun SD Sukamana ini kalau dilihat-lihat dari tahun ke tahun memang sudah banyak piala-piala yang didapat, seperti tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Alhamdulillah SD Sukamana ini sudah mengalami, sudah mengirimkan para wakilnya dari siswa tersebut, dan alhamdulillah ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Saran dari Bapak kepada CGP Ibu Eli Marliani dan kepada seluruh guru-guru SDN Sukamana ini, marilah kita bersama-sama memajukan SD Sukamana ini ke tingkat yang lebih maju lagi. Dan pesan yang terakhir, kalau yang sudah baik mari kita pertahankan, dan yang belum berhasil atau belum baik marilah kita perbaiki. Dari Bapak tidak panjang lebar, mungkin saran-saran atau nasihat cukup sekian saja, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.